Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami bersama Komandan Sektor 6 Citarum, Bapak Kolonel Arhanud Dik Suswandi, yang akan memberikan informasi mengenai penanganan Sungai Citarum pada masa pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung berbincang-bincang bersama Pak Dik. Kebetulan Pak Dik ditemani sama Pak Pertu Ade Nusaiman sebagai Danki 1 untuk pelaksana tugas di Sektor 6 ya. Kemudian Pak Yudi Haryanto sebagai Danki 2 dan sering turun ke lapangan ya Pak Yudi ya. Kemudian kita juga ditemani oleh sahabat kita yang sangat antusias terhadap Sungai Citarum. Beliau biasa dikenal dengan Bang Ucok ya, Bang Ucok Gondrong, yang sering berjibaku turun ke sungai sampai nyelam-nyelam mungkin Bang Ucok ya. Terima kasih Pak Yan. Iya, oke, untuk komunikasinya agak lancar mungkin agak dibuka sedikit Pak ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya ke Pak Dik selaku Komandan Sektor. Pak, mungkin di sini sesuai dengan arahan dari Ketua Harian Satgas Citarum ya, Bapak Maijen Purnawan, Bapak Deddy Kusnadi ya, itu sekarang Satgas itu memiliki tugas ganda ya, untuk penanganan Sungai Citarum dan penanganan COVID ya, khususnya untuk memberikan arahan atau penyuluhan kepada masyarakat. Nah, bisa diceritakan Pak, mungkin seperti apa itu? Selamat siang Pak Yayan dan Bro Ucok. Alhamdulillah kita dapat bertemu di posko Sektor 6 di tempat tugas saya. Kaitannya dengan tugas saya dengan suasana atau situasi sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19, tetap kita laksanakan seiring dengan kegiatan yang ada di lapangan. Iya. Kita ikut mengedukasi kepada masyarakat, tugas saya tetap berjalan, tetapi masyarakat juga ikut terdidik, teredukasi, sehingga paham dengan situasi kondisi saat ini. Sebagai contoh, kami ada beberapa kegiatan dari masyarakat yang sifatnya mengumpulkan massa, terjadi penumpukan massa dan sebagainya, seperti seni budaya dan sebagainya. Kami sudah batasi dan kami himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekalinya waktu kita melakukan komunikasi sosial di masyarakat, kita juga lakukan edukasi untuk tetap melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga paham dengan situasi kondisi saat ini. Kami ada satu kegiatan yang masih kita pertahankan, yaitu olahraga bersama masyarakat di sekitar di posko ini, karena memang posko ini tempatnya bersih, tempatnya indah untuk berolahraga. Masyarakat sering menggunakan fasilitas ini untuk berolahraga. Kami tidak larang, namun kami himbau untuk tetap menggunakan masker atau tetap menjaga protokol kesehatan dalam berolahraga. Demikian kami sampaikan Pak Yayan, barangkali bisa memberikan gambaran. Ya. Kemudian ini Pak, mungkin ada perbedaan nggak antara ketika sebelum terjadi pandemi COVID, keadaan kondisi Sungai Citarum sendiri dengan saat ini mungkin Pak? Ya. Mengenai aktivitas masyarakat yang mungkin? Tentu ada perbedaan dalam hal ini ya. Terutama masyarakat yang melakukan kegiatan bersama-sama ya, sama-sama. Terjadi penumpukan masyarakat seperti orang punya gawe atau ada resepsi dan sebagainya, seperti rekreasi, di tempat rekreasi ada pagelaran budaya di tempat ini, karena tempat ini di sepanjang Citarum ini sering ada pagelaran seni dan budaya, tetapi karena situasi saat ini
dalam kondisi pandemi, saya kira semua sudah mulai bisa mengendalikan diri, mengerem keinginan tersebut. Kalaupun toh ada 1-2 mereka melakukan kegiatan tersebut, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Kemudian ke Pak ini ya, ke Pak Sulaiman itu, gimana Pak? Sebagai pelaksana tugas di lapangan mungkin ada nggak kesulitan dari ketika memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bandel atau misalkan tidak mau diberikan pengertian? Jadi gimana Pak cara Bapak mungkin memberikan nasihat? Saya melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga mereka mau untuk melakukan himbauan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai protokol kesehatan. Tidak ada masyarakat yang mungkin ngeyel atau gimana Pak? Kalau yang untuk selama ini tidak. Mereka mengikuti apa anjuran yang dari pemerintah. Ya. Atau mungkin untuk penanganan masyarakat untuk kepedulian terhadap lingkungan itu seperti apa? Mungkin Pak Haryanto mungkin akan menambahkan. Untuk masyarakat peduli lingkungan Pak, kadang-kadang sekarang kami sosialisasikan ya untuk jadi masyarakat itu untuk kayak sampah itu kan biasanya mereka membuangnya itu kayak sembarangan. Sekarang itu ditarik ke rumah-rumah sama ada yang dari Karang Taruna, terus ada yang dari dinas lingkungan hidup yang diangkut pakai mobil. Kalau dulu sampah itu kalau pas begitu mobil datang, warga berbondong-bondong ke sana untuk membuang sampah Pak ke depan mobil. Kalau untuk sekarang kami sosialisasikan supaya sampah itu nanti ditarik dulu sama 1 orang apa 2 orang, baru dikumpulkan, baru dinaikkan mobil. Karena ya kami ikuti protokol untuk jaga jarak juga supaya tidak terjadi penumpukan warga di pas. Siap. Seperti itu Pak ya. Pak, mungkin kembali lagi ke Pak Komandan. Gimana Pak mengenai kondisi masyarakat, kesadarannya mungkin selama ini dengan memberikan edukasi dan berbagai macam sosialisasi yang telah dilakukan oleh sektor kami. Ya, baik. Kami sudah melakukan program edukasi dengan berbagai sosialisasi, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan pelajar, bahkan kami sudah masuk ke masjid-masjid mengisi kegiatan masjid dengan mengimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun dengan keterbatasan jumlah personil dibandingkan dengan luas wilayah barangkali, dibandingkan dengan jumlah penduduk barangkali, ini masih kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada di wilayah ini. Sehingga saya khawatir ke depan nanti untuk sasaran program edukasi kepada masyarakat ini masih jauh dari harapan, sehingga perlu ada peningkatan program yang dapat mengedukasi kepada masyarakat berdisiplin tentang kesadaran lingkungan ini, terutama tidak membuang sampah sembarangan. Ini harapan kami. Jadi kami masih membutuhkan beberapa program yang berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat, karena tugas Satgas ini ada batasnya. Kalau Satgas ini dijadwalkan 7 tahun dan ini sudah tahun ketiga atau keempat, barangkali sudah tinggal beberapa tahun lagi, jangan sampai Satgas ini selesai terus kebiasaan masyarakat yang lama membuang sampah sembarangan, merasa tidak ada militer, tidak ada Satgas, sehingga kembali lagi ke kultur semula, membuang sampah sembarangan, tidak disiplin, ya, menganggap bahwa lingkungan ini sudah ada perawatnya sendiri, sehingga menjadi generasi-generasi penikmat, hanya menikmati saja tetapi tidak mau memelihara atau tidak mau menjaga kebersihan. Ini yang saya khawatirkan kalau tidak didukung program edukasi yang
yang banyak ya, yang frekuensinya lebih banyak lagi. Demikian Pak Ian. Kemudian ke Bang Ucok nih, Bang Ucok sebagai pemerhati lingkungan ya, khususnya di kawasan Citarum ini, gimana Pak Bang Ucok? Semenjak mungkin Bang Ucok lebih banyak mengikuti ya perkembangan Citarum ini dari awal sampai kondisi saat ini, gimana? Silakan Bang Ucok. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini Pak Ian mungkin sedikit aja diberikan gambaran terkait program Citarum Harum yang menjadi andalan program pusat ya untuk mengatasi yang utama adalah banjir, yang kedua mengurangi limbah-limbah daripada industri atau pabrik yang akan merusak ekosistem sungai, yang ketiga adalah sedimentasi, artinya banyak penumpukan lumpur, baik lumpur itu juga lumpur mungkin memang sungai ataupun hasil daripada erosi atau longsor yang dari hulu ya. Bahkan banyak juga sedimentasi yang dihasilkan daripada olahan limbah pabrik atau industri yang dulunya mungkin tidak maksimal diolah. Jadi kalau untuk bicara Citarum Harum ini tentunya saat ini ada perubahan, tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin kita bisa melihat sendiri ya dengan jelas sungai itu seperti apa, makanya mendapat predikat sungai terkotor atau terburuk sebelumnya. Sekarang ini sudah feedback menjadi sungai lebih baik. Tapi tentunya ada hal yang harus kita amati juga, yang tadi juga sebelumnya sudah disebutkan sama Pak Didik selaku dan sektor 6, bahwa masih banyak juga industri atau pelaku usaha tekstil atau pabrik yang lain ini melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah dengan baik secara diam-diam atau curi-curi. Itu masih sampai saat ini pun masih ada yang bisa ditemukan ya. Artinya dalam hal ini adalah kurangnya tingkat kesadaran pelaku industri juga. Jadi yang kita harapkan ini kan harus semuanya bisa sadar. Nah, terkait tentang sampah itu sendiri, tentunya saya juga ironis terhadap Satgas yang selalu melakukan pembersihan sampah bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, udah berapa tahun ini Citarum sudah masuk ke R3. Yang saya harapkan adalah SKPD atau satuan dinas terkait khususnya lingkungan hidup juga itu tanpa harus dikoordinir, tanpa harus dikasih tahu itu seharusnya dia sudah mulai respect. Artinya sampah jangan sampai ada yang menumpuk di pemukiman warga, di pinggir jalan atau yang lain, sehingga mengurangi beban daripada pekerjaan Satgas itu sendiri. Itu harusnya. Yang harusnya menangani Citarum jadi menangani sampah juga. Iya betul Pak ya. Nah terkait tentang sungai itu sendiri, jelas kita harus sama-sama sadar karena air sebagai sumber kehidupan, sungai ini milik bersama. Ya, artinya sungai ini bukan milik personal, artinya milik masyarakat atau warga Jawa Barat. Jadi harus kita jaga sama-sama. Terkait sampah yang tidak pernah hilang daripada perhatian publik, ya mungkin masyarakat itu juga harus sadar ya, termasuk diri kita sendiri juga harus sadar bahwa kebersihan itu lebih penting dan segalanya, karena jangan sampai kita menciptakan penyakit-penyakit yang mungkin ada dan tercipta karena kita sendiri. Jadi yang saya harapkan daripada program Citarum Harum ini yang sudah berjalan 3 tahun, terutama Satgas selaku satuan tugas yang sudah dibentuk di masing-masing sektor dari hulu sampai hilir, ada sekitar 22 sektor plus 1 dengan pembibitan, berarti di situ ada 22 plus 1 kolonel yang menjadi dan sektornya harus bisa lebih responsif menjaga sektornya masing-masing. Tentunya di tingkat edukasi, kesadaran masyarakat dan lingkungan sekitar harus lebih dipressure lagi agar sungai ini menjadi benar-benar aman dan Citarum Harum menjadi benar-benar 100% terwujud. Mungkin itu saja. Semoga Citarum Harum ini bisa lebih baik ke depannya dan kita flashback jangan memikirkan masa lalu, tapi masa lalu sebagai pengalaman
kedepannya harus lebih baik. Jadi Citarum Harum ini harus benar-benar kita wujudkan. Mudah-mudahan tidak dengan waktu lama, sesuai dengan Bapak Presiden 7 tahun dipersingkat menjadi 5 tahun. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kembali lagi ke Komandan. Gini Pak, tadi disebutkan mengenai peta wilayah mengenai Sungai Citarum sendiri ya di sektor 6 sendiri. Bisa sedikit diceritakan Pak, mungkin seperti apa kondisi geografis dari sektor 6 ini? Di sektor 6 ini di wilayah tugas saya terbentang sepanjang sungai itu kurang lebih 13 km. Namun Sungai Citarum ini sebagai induknya itu terdapat beberapa anak sungai yang semuanya mengarah atau bermuara di Sungai Citarum. Kalau di Sungai Citarum itu bisa terlihat langsung oleh mata kita, namun kalau anak-anak sungai ini ada yang dari Kota Bandung, ada yang dari pasar dan sebagainya, muaranya ke sungai saya. Dan ada kesulitan atau ada kendala apabila selesai hujan lebat, itu yang menjadi persoalan, selalu menjadi persoalan yang tidak pernah berhenti, selalu membawa tumpukan sampah yang luar biasa. Sehingga Sungai Citarum yang semula bersih ini tiba-tiba menjadi kotor, berantakan, seolah-olah tidak terawat hanya karena sampah kiriman. Nah, ini menjadi perhatian kita. Semoga yang ada di atas, maksud saya di wilayah atas di Kota Bandung, Dabu sampai barangkali Buah Batu ya dan sebagainya, wilayah atas yang banyak terdapat pemukiman masyarakat, industri dan sebagainya, ini diedukasi, sama-sama kita edukasi. Kalau perlu ditambah untuk program edukasinya sehingga mereka bisa mengurangi implikasi terhadap Sungai Citarum yang kita jaga ini, sampai menata keiuran sampahnya itu kepada warga sampai sedemikian rupa untuk memperlancar penataan atau penanganan sampah, manajemen sampah yang ada di wilayah masing-masing. Demikian Pak. Itu ada bentuk Pak, bentuk koordinasi mungkin antara sektor yang tadi Bapak sebutkan dengan sampah kiriman yang berasal dari atas itu Pak. Iya, tentunya juga kawan-kawan saya yang ada di wilayah atas tadi, terdapat yang wilayahnya terdapat anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum juga sudah bekerja luar biasa. Saya kira juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun sepertinya itu juga masih perlu ditambah lagi karena mungkin di wilayahnya sudah teredukasi, namun mungkin di ujungnya lagi, di hulunya anak-anak sungai ini yang masih menjadi persoalan di sektor-sektor mereka. Demikian. Jadi semuanya harus bersinergi, Satgas juga harus memberikan edukasi, masyarakat juga harus paham ya semuanya, terus dari pemerintah juga berempati atau memberikan dukungan penanganan sampah secara maksimal. Kemudian gini Pak, semenjak bergerak atau bertugas Pak ini ada enggak bentuk kolaborasi dengan pihak ketiga atau perusahaan lain untuk menciptakan Citarum Harum itu betul-betul terwujud seperti itu? Ya kami coba jajaki. Untuk sementara ini karena saya baru bertugas kurang lebih 2-3 bulan ini, kami belum melakukan itu. Namun ke depan saya sudah bisa mulai mengoptimalkan sasaran dari Satgas Citarum Harum ini dari sektor 6. Tentunya misalnya dalam hal sedimentasi kami didukung alat berat, eskavator dan alat angkut, dump truck, beberapa truk. Namun karena sedimentasinya ini terlalu tebal dan saya kira terlalu berat kalau dengan alat sejumlah itu, kami coba untuk beberapa mitra yang memiliki alat dan sarana untuk membantu mengambil sedimentasi di Citarum, kami cari terobosan ke sana untuk bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami juga ada beberapa mitra yang akan membangun barangkali industri yang janjinya akan bekerja sama dengan teknologi modern dari luar negeri yang bisa diterapkan di Sungai Citarum untuk penanganan sampah dan penanganan sedimentasi yang outputnya atau hasil produknya itu barangkali nanti menyangkut bisa berwujud batako, bisa berwujud bahan bangunan, bisa berwujud bahan plastik yang bisa digunakan untuk jalan raya, dan semuanya itu saya cari data itu, dan alhamdulillah mungkin baru merintis dan kemungkinan pada tahun yang akan datang bisa segera dibangun industri untuk penanganan sampah dan sedimentasi yang menghasilkan produk yang bermanfaat kepada masyarakat dan bisa memberdayakan masyarakat setempat untuk bisa menjadi karyawan ataupun bisa terlibat dalam kegiatan penanganan Sungai Citarum. Iya, Pak. Kalau lihat kondisinya sekarang, tadi saya melihat sekilas sudah sangat bagus ya kondisi airnya. Alhamdulillah. Beberapa fasilitas taman-taman juga sudah ada, dan beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat ya. Itu bisa diceritakan Pak, gimana menghasilkan untuk berbagai fasilitas masyarakat itu yang memberikan manfaat banyak untuk warga sekitar ini dan di wilayah Citarum. Baik Pak Yan, ada beberapa fasilitas seperti taman ya yang terdapat di pinggir-pinggir Sungai Citarum memanfaatkan lahan atau tanah negara milik Citarum. Kami hiasi dengan berbagai tanaman dan kami jadikan taman. Kami rangkul beberapa komunitas penggiat lingkungan, penggiat pendidikan bahkan, karena ada penggiat pendidikan yang memanfaatkan taman-taman kami untuk belajar bahasa Inggris berbayar botol plastik bekas ya, unik juga itu, jadi dimanfaatkan oleh beberapa teman-teman kawan-kawan penggiat lingkungan di sekitar bantaran Sungai Citarum ini sangat baik. Dan kami juga membenahi beberapa taman yang sudah ada, taman air, taman ceria. Kami siapkan ada rumah pohon ya, kami tambahkan, ada lagi pembangunan sarana ibadah, kami lengkapi dengan musola dan sebagainya, sehingga orang makin lama makin nyaman dan bisa memanfaatkan sarana rekreasi atau edukasi ini pada masyarakat setempat. Ya, saya kira ini bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat, bahkan RT, RW-nya, Pak RW-nya juga senang banget dan bisa memberikan kontribusi. Ya, kalau ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang batu, kami terima kasih kepada beberapa masyarakat yang sudah berkontribusi untuk ini semua. Kita sama-sama untuk mewujudkan lingkungan Sungai Citarum ini indah, bersih, ya, bisa digunakan untuk rekreasi dan edukasi. Demikian Pak. Ya. Kemudian katanya ini Pak, ada pembudidayaan mengenai maggot, kemudian sarang lebah gitu untuk menghasilkan madu. Itu bisa diceritain Pak, gimana Pak respon masyarakat sendiri mengenai sektor 6 ini Pak? Pada awalnya kami mendapat tugas, selain pengembalian Sungai Citarum, bertugas di Sungai Citarum, kami mendapat tugas terkandung dari pimpinan kami, Bapak Pangdam, untuk mewujudkan ketahanan pangan bersama-sama dengan masyarakat. Kami membangun demlot pertanian, ada demlot perikanan, dan bahkan yang terakhir kami membuat rumah-rumah tawon atau madu dari lebah kecil ya, jenis kelanceng ya, dari jenis lebah kelanceng. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan dan bisa menarik karena bagus untuk kesehatan, dan masyarakat bisa meniru ataupun bekerja sama untuk memanfaatkan lahan untuk mewujudkan ketahanan panganan di masyarakat, bisa nambah-nambah ya dapur mereka lah gitu. Jadi kalau bisa pelihara lele, pelihara belut, dan tanam kangkung, tanam bayam, ya ini bisa memberikan kontribusi ke rumah tangga. Demikian Pak ya. Ya Pak, mungkin cukup sampai di sini diskusi singkat kita ini ya. Semoga apa yang dipaparkan mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat banyak agar tetap sadar terhadap kepedulian terhadap lingkungannya. Dan buat
jajaran TNI dan rekan-rekan semua yang bertugas di lapangan agar tetap semangat untuk memberikan baktinya kepada negara untuk bersama rakyat untuk memberikan yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.